Sekali lagi seorang, apakah Anda ingin menceraikan istri Anda? Karena kalau kamu sama yang lain jangan ikut. Mas, jangan ikut. Ini urusan mereka berdua, ya. Apakah Anda ingin menceraikan istri Anda karena Anda anggap dia tidak membawa hoki? Jalan keluarnya. Ya, Mas Ime, kata guru saya dengan menceraikan dia, mungkin begitu saya akan Itulah yang membuat saya tersinggung dan sakit hati dengan anggapannya bahwa saya adalah istri yang nggak membawa hoki. Dia pasti nggak percaya sama bicara Ustadz. Nanti dulu dong Vita. Kamu tuh selalu Bentar. Aku yakin dia pasti lebih percaya sama dukungnya itu. Iya. Tunggu, kita dengarkan dulu apa katanya terus. Kalau kamu selalu nggak percaya, itu akan membawa kebutuhan kita menjadi hilang semua. Aku nggak percaya. Sebentar Helmi, saya mau bicara. Bita, sebentar. Kalau Anda, Mas Yos, lihat sini sayang. Tolong deh. Introspeksi dalam arti kata bahasa dari Ustadz. Kamu takut gak sih sama Tuhan? Takut. Itu yang selalu saya ingatin sama dia. Wita, sebentar Wita. Anda udah banyak sekali bicara sama dia. Saya sakit hati Mbak Re. Wita sayang, saya mengerti sekali. Kamu percaya gak sama Pak Ustadz? Bayangkan kalau Pak Ustadz pun kamu gak percaya. Tapi kan Pak Ustadz sudah bukan mengalami, guru saya. sudah mengalami bangkrut, sudah mengalami dan habis semuanya. Tapi sudah Kamu banyak belum yang habis. berhasil dengan hoki. Sudah banyak. Relasi bisnis banyak yang percaya dengan hoki berhasil. Kamu tidak sama dengan yang lainnya. Tidak. Setiap individu manusia berbeda. Dan sebentar sebelum juga Ustadz bicara, saya akan maju ke pertanyaan kedua. Mohon maaf, walaupun sudah tercetus berulang-ulang ini harus saya konfirmasikan. Pak Yos, apa iya Anda ingin menceraikan istri Anda yang cantik ini hanya karena dia menurut Anda tidak membawa hoki atau membawa sial? Yos, pikirkan sekali lagi. Ya, sekali Anda mengatakan kata-kata ini didengar ya, dan jatuh talak ya. Jangan, Jos. Abang nggak setuju itu. Yakin menceraikan istri saya. Kamu egois, Jos ya. Kamu memang tega sebagai suami. Kamu sudah punya anak dua. Tidak seperti itu kamu ceraikan istri kamu. Istri kamu tidak baik kepada kamu. Bapak, diam, Mbak. Tengah malam kita lagi tidur. Saya kakaknya. Dengerin. Kamu tuh dari ada tokek bunyi. Ya, jadi dia Ini saya ganti. Dia nggak setelah karena kamu. yang lebih tertekan lagi Vita. Supaya semua Dia selalu serangan Vita. Saya rasa dia merasa tertekan karena kamu nyerocos terus dia tadi. Tidak. Karena dia selalu menyalahkan Vita. Sampai mau menceraikan Vita. Duduk dulu, kita berikan kesempatan mereka berdua. Yang lain duduk. Harusnya kamu koreksi diri sebagai Yang lain suami. duduk. Suami apa? Suami Oke, apa? ini pertanyaan yang tidak main-main. Selalu kata cerai. Pertanyaan tidak main-main. Sekali lagi seorang, apakah Anda ingin menceraikan istri Anda karena kalau kamu sama yang lain jangan ikut. Mas, jangan ikut. Ini urusan mereka berdua, ya. Apakah Anda ingin menceraikan istri Anda karena Anda anggap dia tidak membawa hoki? Jalan keluarnya. Ya, Mas Ime, kata guru saya dengan menceraikan dia, mungkin begitu saya akan Itulah yang membuat saya tersinggung dan sakit hati dengan anggapannya bahwa saya adalah istri yang nggak membawa hoki. Pak Ustadz, ini musyrik nggak sih? Iya. Musrik ya? Musrik, Pak Ustadz. Pak Yos, Pak Yos, sering kan mendengar mengucapkan kalimat La ilaha illallah? 10 tahun yang lalu tuh kayaknya. Mengerti nggak maknanya? Kalimat ini mudah diucapkan Mas Ilmi, tapi sulit diamalkan. Ketika Pak Yos mengucapkan kalimat La ilaha illallah, berarti tidak ada yang memberikan rezeki illallah, kecuali Allah. Bukan karena hokinya istri Bapak. Bukan karena tokek. Bapak percaya dari guru Bapak seperti ini, Bapak telah terkena musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Bapak nggak mengerti kalau perbuatan yang lain-lainnya itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi saya takut ya Bapak, terus-menerus seperti ini, Bapak meninggal dunia, maka dosa dari Bapak tidak diterima oleh Allah. Dan tidak akan masuk ke surga. Jangan cuma gara-gara uang dan uang, mobil dan mobil, Bapak gadaikan iman Bapak. 13 tahun Pak Nabi berdakwah di Mekah. 10 tahun di Madinah memberantas kemusyrikan.
Bapak tahu dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Man ata arrafan au sahiran au kahinan. Siapa saja yang datang kepada tukang tenung, para dukun, dan kemudian dia membenarkan perkataan dukun tersebut, istri bapak tidak hoki, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanya, Yos, gimana Yos? Maaf ya Pak Ustadz Yuk, ya. kita yuk. Pak Ustadz tadi bicara banyak ya. Sebetulnya Pak Ustadz itu hanya tukang bakso. Saya ini pengusaha spare part mobil. Saya lebih besar dari Ustadz. Jadi hak saya itu lebih tinggi daripada Ustadz. Ya. Jangan campuri pribadi saya. Ya, silakan. Kamu tuh udah ngawur. Sabar Pak Ustadz. Ngawur, Jos ya. Sabar. Saya juga tukang cendol, tenang aja Pak Ustadz ya. Daratan. Yo, Sabar. Kalau pakai bahasa anak pengalaman agamanya lebih baik dan lebih bagus daripada kamu. Wajar dia menasihati kamu dan kamu harus belajar sama Pak Ustadz. Ini Kamu kesempatan tuh yang harusnya terbaik. tapi Mas ini pribadi saya. Kamu Saya seharusnya pengusaha juga mendekatkan tidak diri mau sama Pak. Tuhan. Saya tidak mau. Ya, untuk belajar agama lebih baik. Jangan selalu percaya sedikit-sedikit dukun, sedikit-sedikit dukun. Sama-sama musyrik kamu tahu. Saya malu. Kamu percaya sama dukun-dukun sampai Ustadz udah bicara pun kamu marah-marah sama Pak Ustadz. Kamu betul lebih percaya dengan siapa? Kamu nggak takut sama baru keluarga. Oke, apa boleh buat? Pertanyaan ketiga. Yos, apakah kalau Anda bercerai dengan istri Anda pasti akan lebih bahagia? Jawab. Ya akan membawa rezeki lebih banyak. Mustahil. Siapa? Kamu tuh dari nol. Saya dulu, akan membawa rezeki Josias. lebih banyak jika percaya dengan dia. Josias, kamu tuh dari nol dulu. Kamu usah sok tahu deh. dibantu. Kamu tuh mau apa dulu? Mungkin pertanyaannya belum dijawab dengan tuntas, Jos. Sekali lagi. Mas Helmi tanya, apakah kamu akan lebih bahagia kalau kamu bercerai dengan Vita? Dia ngukurnya rezeki doang. Iya. Karena akan membawa rezeki lebih Bahagia itu banyak. rezeki Jadi, kaitannya. Dengan Tidak rezeki kamu mungkin, mustahil banyak, itu, mustahil. dengan rezeki Kamu kamu tuh salah, banyak, kamu. artinya Tidak kamu mungkin. sudah pasti lebih bahagia. Tante, saya lagi ngomong, Diem kalau nggak deh. kita tukeran tempat aja yuk, Tante, yuk. Honornya lain. Bagaimana perasaanmu sekarang? Suamimu mengatakan bahwa kalau dia bercerai dengan Vita, dia pasti akan rezekinya lebih banyak. Ini orang mengukur kebahagiaannya dengan rezeki, dengan harta. Perasaan saya kecewa dan hancur, Mas Helmi. Masa sih Kak, kamu harus kehilangan? Mas Helmi, anak boleh dan saya istri komentar? gara-gara Guru kamu itu prinsip Boleh. kamu itu. Kita dengarkan. Di 4 bulan ini kita usahanya Ya udah. turun. Sekarang saya udah puas, karena saya sudah lihat ternyata Mbak Cynthia baru bisa melihat arah jalan adiknya. Silakan, Bu Buin, mau ngomong apa? Apa yang diyakini oleh Josias. Josia itu kelihatannya itu sudah menjadi hal yang keras ya, yang kaku. Jadi keyakinan itu tidak mudah untuk diubah gitu loh. Mendarah daging, Bu. Sebentar Mbak, Tante bisa tolong sebentar. Dari tadi saya lihat selalu menyela ketika ada yang berbicara. Bisa tunggu sebentar? Ya. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ketika orang sedang memiliki sebuah keyakinan tertentu, itu siapapun yang memberi nasihat itu tidak akan mudah untuk mengubah keyakinan itu, kecuali nanti dia akan mengalami sendiri bukti yang mendukung atau tidak mendukung keyakinannya itu, gitu loh. Jadi memang susah sekali untuk mengubah keyakinan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Ustadz, oleh kakaknya, oleh Mas Helmi, semua yang kita bicarakan itu sebetulnya hampir sia-sia karena dia sudah berpegangan pada itu. Dan Guru saya pokoknya. pokoknya itu, pokoknya guru saya uber alles ya, segala-galanya paling betul. Itu udah seperti pakai kacamata kuda, udah itu aja. Nah sekarang menurut saya Vita sendiri ya. Begini loh Fit ya, kalau saya melihatnya, Anda jangan ketakutan untuk diceraikan oleh suami.
Anda harus percaya bahwa Anda punya kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Ya. Kelihatannya Anda begitu panik, ya, menangis, berbicara terus, seakan-akan kalau diceraikan oleh suami, kiamat. Jangan begitu, Anda harus percaya sama diri sendiri bahwa Anda punya kemampuan untuk mengatasi apapun masalah yang Anda hadapi. Saya yakin bahwa Anda cukup tegar, ya, keyakinan Anda cukup mantap mengatakan bahwa yang dilakukan oleh suami Anda itu keliru. Ya, jangan takut, ya, percaya pada diri sendiri. Suami bukan penentu hidup Anda, ya. Yang menentukan hidup Anda adalah Tuhan atas dasar usaha Anda.